Oke, mana sini. Gua tumbuk loh, gua tumbuk. Ya, aduh, sakit, kena tawar. Bener. Mati. Untung aja, untung diselamatin. Thank you, brother. Isi darah dulu lah. Iya, udah menang aja. Gampang banget nih push rank sekarang. Halo bosku, biasa nih lagi push rank ya kan, biar nggak terjebak di zona epic. Nah, di video kali ini gue akan membahas secara lengkap bagaimana caranya menjadi seorang YouTuber gaming. Tapi sebelum pembahasan dimulai, seperti biasa kita bumper dulu. Mamayo, salam kenal, balik lagi dengan gua Sandy Fardiansah dan selamat datang di channel teman YouTube. Bagi teman-teman yang baru aja datang, di channel ini gua memberikan informasi seputar YouTube dan bagaimana menjadi seorang YouTuber. So bagi teman-teman yang tertarik mengenai YouTube dan ingin menjadi YouTuber, udah jangan ragu nih, langsung aja subscribe channel teman YouTube dan nantikan video terbaru dari gua yang pastinya memberikan informasi bermanfaat seputar YouTube. By the way nih, scene video kali ini gua menggunakan gameplay Mobile Legends kayak gini nih. Tapi kalau misalnya udah bosen, bisa diganti. Nah, ini gameplay Homescape ya. Dan kalau misalnya bosen lagi, ganti lagi menggunakan ini game Mortal Kombat. Jadi semudah itu untuk mengganti background. Nah, jadi lebaran kemarin itu banyak saudara yang datang ke rumah. Di antara saudara yang datang ke rumah ini kan ada bocah-bocah kecil tuh ya. Dan tiba-tiba mereka nyamperin gua gitu, "Oh, ajarin dong caranya menjadi YouTuber gaming." Gue belum kepikiran sih waktu itu, tapi oke lah, gue bilang, nanti om buatin deh caranya gimana, tapi tonton aja di channel teman YouTube. Iya, kita tahu bahwa saat ini konten gaming itu sedang naik daun, karena banyak banget nih YouTuber yang sukses dari membuat konten gaming. Di dunia, kita kenal yang namanya channel PewDiePie. Ini channel gaming yang udah dapat 105 juta subscriber. Gila, banyak banget, 105 juta subscriber. Nah, kalau di Indonesia ada misalnya channel dari Pros Diamond, kemudian juga Meow Out dan Just No Limit pastinya yang udah pada kenal. Nah, mereka juga sukses nih jadi seorang YouTuber dari membuat konten gaming. Bahkan nggak nanggung-nanggung nih, kayak Just No Limit aja, itu udah kebeli mobil mewah Ferrari. Bayangin lu, buat konten gaming bisa dapet duit sebanyak itu. Sukses lah pokoknya dari membuat konten gaming ini. Oleh karena itu, sekarang ini banyak banget bermunculan konten gaming yang menurut gua semakin keren, tapi juga ada yang absurd nih. Jadi untuk sekarang ini game yang dijadikan konten itu kan semakin banyak. Bahkan nih ada yang membuat konten game cacing. Bayangin lu, game cacing dibuat konten. Tapi ketika gua lihat viewsnya, widih, jutaan tuh yang nonton ya kan. Orang pada penasaran kali ya gimana caranya main game cacing itu. Nah, jadi menurut gua nih untuk saat ini konten gaming itu udah punya pasarnya sendiri. Lu nggak usah khawatir ketika lu mau memulai membuat konten gaming. Jadi nih buat temen-temen yang berniat atau akan membuat konten gaming, ya saran gua lanjutkan aja, silahkan membuat konten gaming dari game yang memang biasa dimainkan oleh teman-teman semua. Oke, back to the topic. Jadi di video kali ini gua akan membahas nih bagaimana caranya membuat konten gaming dengan modal handphone doang. Secara umum nih, menurut gua, konten gaming itu terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu konten gaming yang hanya menampilkan video gameplay. Jadi di jenis pertama ini, si pemain atau si konten kreator itu nggak muncul sama sekali dalam videonya. Nah, jenis yang kedua yaitu konten gaming yang memunculkan si pemain. Menurut gua nih, channel gaming jenis kedua ini itu rata-rata ya lebih sukses. Kenapa? Karena penonton itu secara visual dan juga audio lebih senang melihat konten gaming yang ada pemainnya di sana, yang ada si konten kreatornya, karena mereka tuh bisa melihat ekspresinya seru nih ketika bermain game, dan juga mungkin di sana si pemain itu memberikan komentar, jadi video tuh lebih hidup gitu. Jadi penonton merasa ada interaksi antara si konten kreator dan penonton. Nah, menurut gua bebas aja sih lu mau memilih membuat channel gaming yang seperti apa, itu balik lagi ke personality lu, balik lagi ke kemampuan lu mau buat konten yang seperti apa. Oke, jadi langsung aja kita mulai praktek nih bagaimana membuat konten gaming yang kita atau si konten kreatornya itu muncul dalam videonya. Sebelum kita mulai, di sini gue akan kasih tahu dulu nih kebutuhan perlengkapan dan juga aplikasi yang harus ada ketika kita akan membuat konten gaming menggunakan handphone. Yang pertama, kita butuh yang namanya handphone. Ini merupakan senjata utama kita. Nah, untuk handphone yang akan kita gunakan, itu juga nggak perlu yang terlalu mahal ataupun
ataupun terlalu bagus ya. Yang penting lu cek RAM-nya itu cukup untuk bermain game. Jangan sampai nih ketika kita bermain game itu nge-lag atau patah-patah. Nah yang kedua, lu cek nih kamera yang ada di handphone lu. Minimal itu bisa merekam dalam format high definition, atau kalau misalnya lebih bagus lagi itu bisa merekam dalam format full HD. Itu udah jos banget. Jadi syaratnya ya cuma dua itu aja ya. Pastikan RAM, pastikan kamera di handphone lu. Udah, kita langsung bisa membuat konten gaming dengan handphone. Yang kedua yaitu aplikasi yang harus ada di handphone. Yang pertama tentu saja aplikasi game yang akan dimainkan. Ini jelas karena kita akan membuat konten gaming, makanya kita di awal harus sudah menentukan nih kita akan bermain game apa. Lu bisa pilih untuk saat ini itu ada banyak banget game yang ada di handphone, terutama handphone Android. Nah lu bisa pilih misalnya lu mau memainkan game yang online ataupun game yang offline, atau lu bisa memilih game yang sudah populer nih seperti game Mobile Legends, PUBG ataupun Free Fire, atau lu mau mengeksplorasi yaitu membuat konten dari game yang belum banyak pemainnya di Indonesia. Aplikasi kedua yang harus ada di handphone yaitu aplikasi perekam layar. Aplikasi ini akan kita gunakan untuk membuat video ketika kita bermain game. Nah, untuk aplikasi ini itu pilihannya ada banyak dan ini gratis, bisa didapatkan di Google Play Store. Tapi di sini gue merekomendasikan teman-teman untuk install Super Screen Recorder karena aplikasi ini sangat mudah penggunaannya dan dapat menghasilkan video dalam resolusi tinggi. Aplikasi ketiga yang harus ada di handphone yaitu aplikasi editing video, karena nantinya kita akan menggabungkan nih antara video gameplay dan video diri kita. Makanya kita perlu aplikasi editing video. Sekali lagi di sini gue merekomendasikan KineMaster karena aplikasi ini itu sangat mudah penggunaannya dan sangat powerful untuk mengedit video. Handphone sudah ada, aplikasi lu udah install, selanjutnya kita siap untuk membuat konten gaming. Tapi tunggu dulu, kita perlu satu perlengkapan tambahan, yaitu green screen atau background berwarna hijau. Nah, kalau misalnya lu nggak punya, nggak apa-apa, bisa menggunakan tembok yang ada di rumah. Yang penting itu warnanya polos, ya misalnya putih, biru, atau hitam. Nah, itu yang penting polos. Nah, kenapa ini penting? Nah, ini digunakan ketika kita merekam diri kita sendiri dengan background berwarna polos atau berwarna hijau. Karena nanti saat proses editing, kita akan menggabungkan nih antara video gameplay dengan video diri kita. Nah, untuk mengcrop atau menghilangkan background dari diri kita, itu memerlukan layar yang berwarna polos. Nantilah gampangnya gue kasih tahu contohnya. Langkah selanjutnya kita langsung aja mainkan gamenya. Di sini kalau misalnya lu menggunakan satu handphone, maka lu buat video gameplaynya terlebih dahulu, baru membuat video yang merekam diri kita. Tapi semisal lu punya dua handphone dan satu digunakan untuk bermain game, satu digunakan untuk merekam, itu lebih bagus lagi karena nantinya ekspresinya itu akan lebih natural ketika kita bermain game. Oke, langsung aja kita buka yang pertama yaitu aplikasi perekam layar. Nah, di sini gua menggunakan Super Screen Recorder. Tinggal klik aja nih tanda rekam, klik. Nah, oke. Langsung aja kita mulai buka aplikasi gamenya. Udah, kita tinggal bermain game sampai dengan selesai. Misalnya udah selesai, kita buka atau kita balik lagi ke aplikasi Super Screen Recorder. Kita klik stop dan kita cek hasilnya. Semudah itu teman-teman untuk mendapatkan video gameplay. Selanjutnya yaitu perekaman diri kita. Sekali lagi kalau misalnya lu menggunakan dua handphone, tentu saja proses pertama dan kedua ini bisa dilakukan bersamaan, yaitu membuat video gameplay dan merekam diri kita sendiri. Biasanya kalau seperti ini nih, ekspresi ketika bermain game itu lebih natural. Tapi kalau misalnya lu cuma punya satu handphone, maka dibuatnya bergantian. Buat dulu video gameplay, baru video yang merekam diri kita. Ya, pura-pura lah ya kan. Nah, kalau udah selesai, udah dapet video gameplay, video diri kita, selanjutnya kita tinggal ke proses editing. Langkah selanjutnya adalah editing video. Langsung aja kita buka aplikasi KineMaster di handphone. Kita buka aplikasi KineMaster dan pertama kita masukkan video gameplay yang telah kita buat sebelumnya. Nah, di sini kita bisa merapikan videonya terlebih dahulu, semisal menghilangkan bagian video yang tidak ingin ditampilkan. Kalau udah, selanjutnya kita masukkan video diri kita sebagai lapisan. Ingat, sebagai lapisan. Nah, kalau udah dimasukkan, posisi video diri kita ini kan ada di atas video gameplaynya. Nah, selanjutnya kita aktifkan mode kunci chroma untuk menghilangkan background hijau pada video diri kita. Jadi akhirnya untuk video yang di atas itu cuma menampilkan diri kita aja nih, tanpa ada backgroundnya. Kita tinggal sesuaikan untuk posisinya. Biasanya sih di pojok kanan bawah atau di kiri bawah. Nah, terus kita bisa atur posisi komentar saat kita bermain game, menyesuaikan dengan video gameplay kita.
Udah gitu aja, gampang banget nih mengedit, menggabungkan video gameplay dan juga video diri kita. Kalau udah, kita tinggal save atau export aja. Selesai. Gimana? Gampang banget kan menjadi YouTuber gaming modal handphone doang? Gak perlu ribet, gak perlu alat yang mahal-mahal. Yang penting lu punya kemauan dan punya game yang dimainkan. Dengan modal handphone, lu udah bisa membuat konten YouTube. Jadi bagi teman-teman nih yang hobi bermain game, daripada cuma menghabiskan waktu dan having fun aja, nah lebih baik nih hobi tersebut dijadikan suatu konten. Siapa tahu nih teman-teman bisa sukses menjadi YouTuber gaming ya. Ya bisa kebeli mobil mewah lah kayak Just No Limit. Video menjadi YouTuber gaming modal handphone ini gua buat sepadat mungkin biar durasinya nggak terlalu lama. Nah pastinya ada bagian atau detail yang belum gua jelaskan. So bagi teman-teman yang tertarik dan ingin bertanya, langsung aja ditanyakan di kolom komentar. Sekali lagi bagi teman-teman yang tertarik mengenai YouTube dan ingin menjadi YouTuber, udah jangan ragu nih, langsung aja subscribe channel Teman YouTube. Sekian video dari gua, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk memberikan like, komen, dan share video ini jika dirasa bermanfaat. Sampai jumpa dan salam sukses selalu.